papi. Hai papi. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got dirty old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Udah jelek banget nih, mau ganti yang baru. Kenapa nggak di situ aja? Oh, iya ya. Penyesuaian adalah proses pelapisan permukaan logam dengan menggunakan logam lain secara elektrokimia, yaitu menggunakan prinsip elektrolisis. Elektrolisis merupakan proses di mana arus listrik bisa menguraikan suatu zat elektrolit. Artinya, pada proses elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Ini pun mempunyai beberapa manfaat, di antaranya yang pertama untuk mencegah dan memperlambat proses korrosi, dan yang kedua untuk memperindah panggilan logam. Satu, adanya ion bebas dalam satu larutan elektrolit, yang mana ion bebas inilah yang nantinya akan menerima atau memberikan elektron yang dialirkan melalui larutan. Kedua, terdapat sumber arus DC dari luar, misalnya baterai. Ketiga, memiliki dua elektroda, yaitu katoda dan anoda dalam sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis, katoda berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan berkutub negatif. Sedangkan anoda berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi oksidasi dan berkutub positif. Ya udah, kalau gitu ke pasar yuk. Gigimu mana? Matamu. Kala, salah. Oke, lanjut musik. Salah. Aduh, aing. Paya perak daripada situ di anjuran ya, apa perak masih seperti itu kami di anjuran dimasukkan ke dalam kaleng itu karena tuh dia sebelum daging kimia ada kimia sudah kimia yang warna itu ayamnya dimasukkan baru beningnya harus pakai itu kalau enggak ya jadi apa ya aku diapus dulu kan sampai bersih sempurna bersih baru dicelupkan kalian dan belakangnya pertama kali membuangkan kotoran seperti cincin-cincingan membuang kan ada keringat awak ke mana keringat semacam diapus dulu jadi peluangnya dihindar sampai bersih dihindar kedua kali dia kan baru dimasukkan aja. Kok proses pembersihan? Pembersihan baru aluminium. Ada pengairan dari 300 sampai 600. Penyebabnya lamanya kira kalau apa kan kalau dicelupkan sebantanya kan 5 menit. Cuma mabuk lama ntar cari keadaan aku lah melihat keadaannya kotorannya bila kotoran banyak lama hapusnya seperti gram kan seperti itu kan direndam dulu kan sampai bersihnya baru bisa berendam dulu. Logam kan dua, logam mulia, perak logam dua, mulia kan. Sunlight itu mereka.
air sanglas bercampur sama buah tadi bahkan bijian masuk mesin awal kadang lupa tahu supaya apa supaya yang licin ya rancang. Dulu kan sabun orang itu dulu satu orang itu pakai asam pojok tipis iya namanya. Kami ya. Hap, ini dia. Kita lihat putih airnya. Iya kan? Coba kok nggak bisa putih ya tuh Pak. Apa bedanya Pak? Itu yang nomor 2, nomor 1-nya. Kalau yang menyempurnakannya lah ya Pak. Berarti tidak bisa sekali sedang apa? Bisa juga. Bisa aja. Mana itu lebih merancangnya. Itu proses pembersihan. Ya, pembersihan silakan. Nama alatnya Panariang. Pasti teman-teman masih pada bingung ya dengan proses elektroplatingnya. Baiklah, untuk memperjelas proses tersebut, perhatikan video ilustrasi berikut ini. Berikut ini akan saya jelaskan proses penyempuhan cincin tembaga menggunakan logam perak. Langkah awal yang harus kita lakukan dalam proses penyempuhan yaitu memasukkan kedua logam tersebut dalam satu larutan yang sama. Larutan yang digunakan adalah larutan elektrolit yang mengandung ion-ion yang sama dengan logam penyempuhnya yaitu Ag. Di sini kita menggunakan AgNO3. Dalam keadaan begini, reaksi belum berlangsung karena penyempuhan adalah salah satu bagian dari elektrolisis yang mana reaksi tidak spontan. Jadi agar reaksi spontan, kita harus menambahkan arus listrik searah pada kedua logam tersebut dengan menyambungkannya ke baterai menggunakan kabel. Perak atau Ag akan disambung ke kutub positif baterai, sedangkan cincin tembaga disambung ke kutub negatif baterai. Nah, Ag akan mengalami oksidasi dan bertindak sebagai anoda, sedangkan cincin tembaga atau Cu akan mengalami reduksi dan bertindak sebagai katoda. Berikut adalah ilustrasi penampakan atom dari rangkaian elektroplating tadi. AgNO3 akan mengalami ionisasi sehingga terurai menjadi Ag+ dan NO3-. Logam Ag yang mengalami oksidasi akan melepaskan satu elektronnya, sehingga menjadi Ag+ dan larut ke dalam larutan. Elektronnya akan mengalir menuju baterai melalui kabel. Begitu juga dengan atom Ag lainnya. Sehingga lama-kelamaan massa Ag akan terus berkurang. Dengan lepasnya ion Ag+ ke dalam larutan, maka larutan tersebut akan kelebihan ion plus. Sehingga supaya larutan tersebut seimbang, maka ion Ag+ akan berikatan dengan elektron yang datang dari kutub negatif baterai. Sehingga akan terjadi reaksi reduksi yang akan menghasilkan logam Ag yang menempel pada tepi logam Cu. Nah, begitulah seterusnya sampai seluruh permukaan logam Cu tertutupi oleh logam Ag. Jadi reaksinya yaitu pada anoda Ag berubah menjadi Ag+ ditambah elektron, sedangkan pada katoda Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag. Tak dapat tangkap. Hei, turun! Apa ini budak? Main saja kau. Kecil-kecil main ya. Apa lagi? Atau